Oknum yang ditangkap di Bali memang menjual surat sehat COVID-19 itu langsung. Tapi kalau misalnya kita lihat di lapak online sudah juga banyak yang jual. Tapi ada ancaman hukumannya. Saya akan tanyakan langsung kepada Pak Jenderal. Ini sebenarnya kalau untuk di Bali sudah ditangkap ancaman hukumannya. Tapi mungkin sebelumnya saya ke Prof. Tabrani. Sebenarnya memang apa dicabut saja aturan mengingat memang relaksasi penerbangan tapi tunjukkan surat keterangan sehat COVID-19. Tapi ini sudah banyak yang mengakali. Bahkan pun kalau sudah dites, banyak prakteknya itu rapid test saja. Kan juga belum tentu mereka negatif COVID-19. Bagaimana Prof? Ya, peraturan kita buat semaksimal mungkin untuk melindungi banyak orang. Ya. Kalau di lapangan banyak terjadi penyimpangan, bukan peraturan yang dirubah. Sama kayak kita di agama, kitab suci melarang mencuri. Kalau orang banyak mencuri, bukan kita bilang wah bubarkan aja suratnya gitu ya, dirapiin, tidak. Tapi yang melanggar itu yang kita harus tindak. Dan disinilah peran polisi perlu. Walaupun memang kita mengakui juga, jangan-jangan orang-orang yang tindakan buat palsu ini juga memang ekonominya udah susah juga ini betul. Ya. Jadi serba salah begitu. Ini keadaan yang harus kita timbang-timbang secara bijak ya. Untuk bisa memahami juga lah. Baik, iya. Saya sekarang ke Kapolda Bali, Pak Petrus, Pak Jenderal. Ini apa ancaman hukuman nih bagi mereka yang menjual surat sehat COVID-19 ini? Untuk pidananya kita menerapkan pasal 263 junto pasal 268 KUHP. Kalau 263 itu bisa ancamannya maksimum adalah 6 tahun pidana. Kemudian kalau 268 itu 4 tahun. Itu ancaman maksimum. Nanti dalam proses criminal justice system ini kita akan lihat apakah hakim nantinya akan memberikan hukuman yang mana ya bagi mereka. Baik. Pak Kapolda, mengingat ini sudah marak yang jual surat sehat COVID-19, nah petugas kan harus mengecek mana yang asli, mana yang palsu. Ini bagaimana yang membedakannya ya? Jadi untuk kita lakukan ini apakah palsu atau tidak, kita di Bali ini ada program namanya Salak Bali, di mana sistem aplikasi layanan kepolisian terhubung dengan comment center kita. Kemudian kita juga masuk dalam gugus tugas. Kemudian juga tetap perlu yang paling penting karena seperti kita ketahui anggota saya di lapangan, mereka harus dengan cepat mengambil diskresi karena ini berkaitan dengan pergerakan orang. Yang saya sampaikan sekarang ini yang kami bolak-balik dan juga mengikuti aturan dari yang disampaikan, ini tidak harus kita betul-betul dengan upaya penegakan hukum sebenarnya. Baik, ditahan tapi dulu. Kita lebih kepada bagaimana kita bisa mencegah pergerakan manusia karena ancaman wabah atau pandemik ini. Itu yang paling terpenting. Baik, ditahan dulu nih Pak Kapolda, kemudian saya ke Prof. Tabrani. Prof, kalau semakin banyak fenomena seperti ini bagaimana kemudian orang kemudian jadi skeptis gitu, pragmatis ya sudah daripada cek langsung di rumah sakit bayarnya mahal, mendingan beli saja, murah surat palsu ini, bagaimana? Ya tentu pemikiran itu sah-sah saja. Sama kayak orang koruptor daripada saya kerja membangun usaha untuk jadi kaya susah panjang ya di depan ada proyek buat sikat aja ya kira-kira itu sama. Ini bagian perilaku yang menjadi tantangan besar kita. Kalau begitu penerbangan jadi tidak aman dong. Karena banyak calon penumpang yang tidak benar-benar bebas. Itu sebabnya yang begini yang harus dihindari karena penerbangan dibuka untuk kepentingan yang memang memerlukan. Tapi banyak orang kemudian ngakalin ya kan. Dan penerbangan harus juga lebih ketat lagi periksanya. Karena kalau enggak, orang juga takut terbang akhirnya sekarang. Jadi akhirnya mau dibuka penerbangan tidak ada efeknya lagi. Karena ketakutan ini. Sama dengan rumah sakit, begitu banyak COVID, banyak orang takut ke rumah sakit. Ya, akhirnya dia tidak kontrol pengobatannya. Ini
dilema dari kebijakan. Oke, sekarang terakhir saya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, mengingat kita memang di tengah pandemi COVID-19, ini berarti apa himbauan dari kepolisian bahwa polisi ini sedang menyasar ini siapa-siapa yang menjual surat keterangan COVID-19 yang palsu ini, bagaimana? Jadi kalau dari saya, poin yang paling penting kita adalah masyarakat harus sadar bahwa pemerintah jajaran berbuat untuk rakyat. Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah jurisdiksi Polda Bali menegakkan hukum itu adalah untuk melindungi rakyat. Kita harus ingat bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah operasi berkaitan dengan kesehatan, dan kesehatan ini berkaitan dengan generasi kita, dan generasi kita ini yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Kalau masyarakat menyadari ini, dipertimbangkan antara mudik dan sehat. Yang mana yang dipilih? Mudik atau generasi berikutnya? Mudik berbicara tentang anak cucu kita. Baik, Pak Kapolda terima kasih banyak, Prof. Tabrani terima kasih banyak. Sama-sama, Ini memang Mas. dibutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat. Ini jangan karena ingin murah surat keterangan sehatnya, tapi kemudian membahayakan orang lain. Ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.